Oke teman-teman, kembali lagi ke tutorial Emasa part 13 ya. Jadi part 13 ini kita akan mengajari cara membuat penilaian rekan-rekan ya. Di sini ada penilaian, klik saja ke penilaian. Di sini ada 3 kategori: penilaian siswa, kategori penilaian, dan kenaikan kelas. Penilaian siswa ini penilaian nilai-nilai yang akan diberikan guru kepada siswa ya rekan-rekan ya. Jadi ini memang penilaian siswa ini hanya guru, masing-masing guru yang akan menggunakan menu-menu penilaian ini hanya guru yang menggunakannya ya rekan-rekan ya. Oke, kita lihat, coba kita klik kepada penilaian siswa ya. Jadi di sini klik saja penilaian siswa. Kemudian di sini ada manajemen penilaian, ada merekap nilai. Nah, disinilah fungsi untuk membuat penilaian terhadap siswa-siswa oleh guru. Jadi kalau guru ingin membuat merekap nilai atau membuat nilai untuk siswa, bisa direkap di halaman manajemen penilaian ini rekan-rekan ya. Manajemen penilaian siswa ini. Klik aja merekap nilai. Nah, di sini ada kelas. Kelas berapa yang mau kita rekap? Umpama kelas 10. Ini akunnya akun guru ya rekan-rekannya. Jadi memang khusus guru untuk penilaian ini, khusus guru ya rekan-rekannya, atau wali kelas masing-masing yang akan merekap eh, penilaian-penilaian mata pelajaran para siswa-siswa ya rekan-rekannya. Jadi nanti setiap sekolah itu akan membuat merekap dan manajemen penilaian sendiri. Untuk merekap penilaian itu berada di penilaian siswa ini ya, cara merekapnya saya. Jadi saya hanya mengajarkan cara menginput nilai-nilai dan merekap nilai di aplikasi Esmasa ini. Jadi setelah kita pilih kelas, pilih ujian, ketika ada ujian, misalnya ujian mid semester atau ujian biasa atau ujian semester ganjil, klik aja, klik bagian dari kelas 10 tersebut. Di sini kan tertulis di sini bagiannya 10 multimedia gitu ya karena. Nah, kemudian apa mata pelajarannya? Klik aja, misalnya bahasa Indonesia, klik. Jadi untuk penilaian bahasa Indonesia, klik aja mark. Ini ya, makanya klik. Nah, di sini akan bisa dinilai. Dan murid-murid kelas 10 bagian multimedia semester ganjil itu murid-muridnya akan masuk di sini semua rekan-rekan ya. Ini hanya contoh aja, ada 2 murid. Nanti kalau ada 10 murid, ada 20 murid, di sini akan ada 10 murid. Nah, di sini rekan-rekan bisa masukkan nilainya. Nah, batas nilai untuk ujian gitu ya. Untuk ujian, nilai ujian itu nilainya berbasis 195. Jadi kalau nilainya mereka rekan-rekan mau kasih 20 bisa, tapi nggak bisa dikasih 2. Nah, dia harus mengikuti digit dari ujian ini, nilai ini. Rekan-rekannya di sini ada 2 digit. Jadi ujiannya di sini ada nilai 2 digit ya, rekan-rekan harus kasih di sini 2 digit juga. Misalnya rekan-rekan kasih dia nilai 60. Rekan-rekan di sini kehadiran. Nah, kehadiran ini nilainya ada 1 digit. Jadi kalau kehadiran dia baik atau bagus gitu ya, kehadirannya selalu hadir gitu ya, bisa rekan-rekan buat nilainya 8 gitu ya rekan-rekannya. Kemudian kelas tes, ada nggak kelas-kelas tes macam tugas, kelas tes lah rekan-rekannya, ada nggak? Setiap sekolah itu ada ya. Jadi ini bisa dibuat masing-masing sekolah. Jadi masuk ke nilai pun 1 digit. Di atas ini ada 1 digit, ini 1 digit, jadi harus 2 digit. Di sini harus 1 digit juga. Kalau di atas sini 1 digit, di sini harus 1 digit. Nggak bisa kita buat rekan-rekan di sini 2 digit, 2 digit ya. Macam ini kelas tes 9, ini 9 nih nilai tertingginya. Kita buat di sini 20. Nah, dia nggak bisa rekan-rekan. Nah, nggak bisa dia, walaupun kita ketik 40, macam ini ya. Macam ini 60 kita ketik, karena di sini memang di 2 digit diletakkan. Jadi settingan ini nanti adanya bisa dikategorikan dengan rekan-rekan secara manual ya rekan-rekan ya. Begitu juga di sini. Ada nggak kelas-kelas tes lain, yang tes lain dan tugas. Tugas berapa nilainya?
Nah, rekan-rekan bisa kasih berapa nilai di sini. Kemudian setelah diisi nilai-nilai ini, atau mungkin kehadiran belum diisi pun nggak apa-apa. Itu tergantung nanti cara guru merekap. Jadi berapa aja nilai yang dimasukkan di sini, langsung buat tambah nilai di sini rekan-rekan di sini. Nah, nanti otomatis dia berhasil akan menyimpan nilai-nilai yang telah direkap di sini tadi. Nah, untuk semua siswa rekan-rekannya. Mudah-mudahan rekan-rekan memahaminya dan bisa mencoba-coba dulu rekan-rekan di penilaian siswa. Oke. Nah, di sini tadi kategori setelah penilaian siswa ini kita masuk ke di bawahnya. Menu di bawahnya ini kategori penilaian. Klik aja kategori penilaian. Nah, di sini tadi itu penilaian tadi rekan-rekan di sini kita edit jenis kategori penilaian misalnya ujian. Formula nilainya berapa? Apa dia 100, batasnya 100, jadi 10, 20, 30 ya 2 digit lah. Seperti yang saya contohkan tadi di penilaian siswa ini. Di sini kan ada rekan-rekan lihat ya. Di sini ada eh, apa kategori penilaian tadi yang udah kita pelajari di penilaian siswa ini ada kelihatan di sini. Nah, ini rekan-rekannya, ini. Nah, ini dengan ini, nah ini pengaturnya di sini rekan-rekan. Nilai-nilai ini pengaturnya. Jadi nanti sekolah setiap sekolah itu punya punya bisa mengatur sendiri ya rekan-rekannya. Saya hanya mengajari inputnya saja. Nanti bisa di kategori penilaian di sini. Nah, nanti buat penilaian kategori penilaian di sini nanti dia otomatis kemarin tuh membuat judul di sini di akhirnya. Settingan dari kategori penilaian ini rekan-rekan. Rekan-rekan bisa bisa apa namanya bisa tambah kategori penilaiannya sesuai sekolah masing-masing atau diedit aja yang ada di sini disesuaikan dengan uh, kemauan atau disesuaikan dengan petunjuk dari sekolah masing-masing rekan-rekannya penamaan-penamaan dan formula nilainya. Oke, jadi kategori ini bisa dibuat ditambah, bisa juga diedit aja yang sudah ada ini rekan-rekannya. Oke, kita masuk ke kenaikan kelas. Nah, kenaikan kelas ini kenaikan kelas ya rekan-rekan ya. Jadi kalau untuk membuat kenaikan kelas itu tidak susah rekan-rekan. Klik saja kenaikan kelas. Kemudian di sini masukkan tahun ajarannya. Kemudian pilih kelasnya. Kalau seandainya dia kelas 9, 10 ya, kita coba ini kelas 10. Nah, di sini ada tahun ajaran kelas 10 naik naik kelas tahun ajaran 2004-2005. Pilih tahun ajaran berarti kalau dari 10 dia naik ke 11. Nah, di sini dia naik ke 11 rekan-rekan. Kemudian normal ini tetap aja centang normal. Klik aja promosi. Nah, di sini sudah bisa kita checklist. Siapa yang bisa naik kelas, checklist saja. Ini. Tapi kalau seandainya tidak naik kelas, jangan di checklist. Jadi kalau dia naik kelas di checklist, di sini ada tombol promosi untuk kelas 11. Nah, ini artinya ada untuk kenaikan kelas tekan aja tombol promosi untuk kenaikan kelas 11. Nah, kalau misalnya dia tinggal kelas rekan-rekan checklist yang tinggal kelas, yang naik kelas di checklist, pindahkan yang tinggal kelas itu tadi jangan di checklist. Jadi ketika dia nanti mau dia tinggal kelas tinggal tinggal tekan di bawah ini aja di bawah yang ini kan ya mendaftar untuk ke kelas 10 kembali dia. Jadi dia tinggal kelas lah. Jadi tinggal kelas di kelas 10. Jadi mungkin rekan-rekan bisa coba di sini nanti. Jadi kalau yang untuk aksi ini, yang untuk di penaikan kelas ini nanti, di sini rekan-rekan bisa klik. Kalau dia naik kelas semua, klik aja semua. Nah, klik aja aksi ini. Dia akan tercentang semua kalau untuk naik kelas. Tapi kalau ada yang tidak naik kelas, satu orang gitu setelah di checklist ini, checklist saja. Jangan di checklist yang tidak naik kelas ya rekan-rekannya seperti ini. Misalnya ini naik kelas, ada di nomor 1 ini tidak naik kelas. Klik aja. Nah, berarti dia tidak naik kelas. Nanti yang checklist ini klik promosi untuk ke kelas 11. Nah, setelah udah promosi tinggal yang belum di checklist ini nanti baru checklist lagi. Rekan-rekan checklist lagi tapi dia mendaftar untuk ke kelas 10. Jadi dia tinggal kelas, dia nggak naik kelas dia gitu rekan-rekan. Nanti coba rekan-rekan coba saja pelan-pelan. Mudah-mudahan ini dapat memahami
dan mengerti tentang penggunaan penilaian pada aplikasi e-masa ini. Terima kasih.